Perkenalkan, nama saya Afifa Yuknisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan signage dan wayfinding range market Grand Indonesia. Di sini terdapat beberapa bab. Yang pertama yaitu data collection, yang kedua planning dan strategi, dan yang ketiga itu finalisasi desain. Yang pertama data collection. Kemudian profil range market. Nah, jadi range market Indonesia ini ditemukan sebagai franchise dari Amerika di bawah kepemilikan PT Supra Boga Lestari pada tahun 1997. Nah, perusahaan lokal tersebut mulai bertumbuh dan menjadi yang terbaik di bidang kesehatan dan juga gaya hidup konsumen. Nah, mereka itu tetap menjaga kekreativitasan untuk pengalaman belanja yang sehat. Nah, range market juga terus berusaha untuk memberikan produk-produk yang terbaik dengan kualitas yang terbaik. Nah, range market ini juga telah memperluas tokonya hingga mencapai 12 cabang di seluruh Indonesia. Kemudian, ini adalah contoh identification sign dan juga directional sign yang terdapat pada range market bersumber dari Google. Identification sign di sini bisa dilihat belum semuanya memiliki identitas yang sama. Masih ada terdapat beberapa yang menggunakan fonts yang berbeda, yaitu serif dan juga sans serif. Berbedanya identitas ini akan membuat pengunjung bingung dan belum merepresentasikan identitas dari range market tersebut. Ini juga ilustrasi yang digunakan. Kesimpulan dari signage yang ada di Grand Indonesia, dari segi penempatannya sudah cukup efektif dan juga sesuai dengan kegunaannya. Nah, sign dan wayfinding pada range market ini dari segi informasi juga sudah cukup ringkas dan juga mudah buat dibaca. Namun terdapat beberapa sign yang belum seragam dan juga belum memiliki tipografi yang sama. Ada beberapa yang menggunakan sans serif, ada juga yang beberapa menggunakan serif. Sehingga itu belum merepresentasikan identitas dari range market tersebut. Maka dari itu dibutuhkan untuk redesign sign system di range market. Kemudian ini adalah maps dari supermarket range market Grand Indonesia. Yang kedua yaitu planning dan strategi. Ini adalah list kebutuhan signage yang dibutuhkan oleh range market Grand Indonesia. Yang pertama yaitu di dalam ruangan interiornya. Yang pertama yaitu identification sign. Yang dibutuhkan adalah tulisan store range market identification. Kemudian produk kategori identification seperti fruit station, veggie station, dan lain-lain. Kemudian produk subkategori identification, contohnya seperti milk, yogurt, bread, dan lain-lain. Kemudian ada juga area identification seperti kasir, troli, penitipan barang, dan juga entrance identification yaitu pintu masuk dan pintu keluar. Kemudian ada directional sign. Yang dibutuhkan yaitu produk kategori directional sign. Kemudian in and out directional sign. Kemudian ada regulatory sign. Yang dibutuhkan yaitu supermarket regulatory pada umumnya seperti menitipkan barang bawaan sebelum masuk ke dalam supermarket.
Kemudian eksterior yang di luar ruangan. Yang dibutuhkan yaitu identification sign, building mounted identification range marker, tulisan range marker. Kemudian ada directional sign yang terdapat di lift dan juga eskalator. Konsep yang digunakan dalam redesign sign system range market ini yaitu ada 3 keyword. Yang pertama nature, fresh, dan juga warm. Nah, nature ini karena range market sendiri memiliki desain interior yang kontemporer dan juga banyak menggunakan natural material seperti kayu expose dan lain-lain. Jadi pada konsep natural ini akan terlihat dari segi materialnya sendiri. Di sini akan menggunakan natural material seperti kayu. Dan juga dari segi warna yang digunakan pada signage, seperti warna-warna yang lebih grayscale, yaitu hitam, abu, atau putih, yang akan memberi kesan alami. Konsep natural ini juga menyesuaikan dari visi misi range market, yaitu mendukung gerakan ramah lingkungan. Kemudian fresh. Pada konsep fresh ini akan menimbulkan kesan suasana yang segar dan juga sehat. Pada konsep ini akan terlihat pada elemen-elemen signage itu sendiri, seperti dari ilustrasi ataupun warna-warna yang digunakan. Nah, dari warna-warna alam yang digunakan itu akan dipadukan dengan warna-warna yang hangat sebagai aksentuasi agar terkesan lebih hidup dan tidak terlalu monoton. Dari penggunaan konsep fresh ini juga menyesuaikan dengan tujuan dari visi misi range market, yaitu menjaga kekreativitasan untuk pengalaman belanja yang sehat dan menyediakan produk-produk yang segar dan juga ramah lingkungan. Kemudian konsep warm. Konsep warm ini akan terlihat pada penggunaan warna-warna warm tones yang terdapat pada natural material tersebut. Nah, konsep warm ini akan memberikan kesan hangat agar para pengunjung nyaman dan memiliki pengalaman belanja yang baik yang menyesuaikan dengan gaya hidup mereka, yaitu masyarakat urban. Kemudian warna. Di sini saya menggunakan 3 warna utama, yaitu jet black, soft green, dan juga wooden brown. Untuk warna hitam ini, dia sebagai warna yang netral dan juga menjadi penyeimbang dengan warna yang lainnya. Nah, dan dalam dunia psikologi sendiri, warna hitam itu menjadi sifat yang netral atau tenang. Nah, kedua adalah soft green. Warna hijau ini melambangkan kesadaran dan juga kesuburan sesuai dengan konsep fresh yang tadi. Nah, warna ini juga representasi dari alam. Selain itu, warnanya yang soft akan membuat atmosfer menjadi lebih tenang dan juga damai. Kemudian wooden brown. Warna wooden brown ini diambil dari elemen kayu karena ia merepresentasikan warna alam yang netral, dan juga warna coklat ini identik dengan stabilitas dan juga kehangatan. Biasa juga disandingkan dengan warna hijau dan mampu menciptakan kenyamanan, keakraban, serta rasa aman. Kemudian tipografi. Di sini saya menggunakan 2 font, headline dengan subheadline-nya. Untuk headline dengan subheadline-nya. Di sini saya menggunakan jenis font sans serif agar lebih mudah dibaca dan pengunjung supermarket tidak kebingungan. Untuk headline-nya menggunakan font Go Bold. Kemudian untuk subheadline-nya menggunakan Telegraphico. Di sini saya menggunakan yang fonts yang full caps lock agar para pengunjung mudah untuk membacanya. Kemudian untuk piktogramnya.
Piktogram ini berbentuk dari bentuk-bentuk geometris yang sederhana. Nah, elemen-elemen ini diambil terinspirasi dari tulisan range market yang ada pada pintu depan range market. Nah, penggunaan piktogram ini akan terdapat di beberapa tempat saja yang dibutuhkan. Untuk dari segi material, di sini menggunakan wood expose sama metal black. Wood expose karena emang dari range marketnya sendiri itu sudah menerapkan wood expose pada desain interiornya, dan juga material kayu ini juga sudah menjadi identitas dari range market tersendiri. Dan wood expose ini juga bertahan lama pada signage jenis indoor. Kemudian menggunakan metal black karena penggunaan material ini juga mudah dicetak dan menjadi bentuk yang kompleks. Perpaduan antara kayu dengan metal akan sangat cocok dengan konsep interior yang kontemporer. Nah, untuk ilustrasi di sini menggunakan gaya handraw agar menimbulkan kesan fresh dan tampak lebih realistis. Lanjut ke desain. Nah, kemudian identification sign. Identification sign di sini yang saya buat berfungsi untuk mengenalkan identitas suatu tempat atau ruang di suatu kawasan agar masyarakat dapat membedakan tempat tersebut dengan tempat lainnya. Nah, di sini identification sign di sini menggunakan teknik pemasangan projecting or flag mounted, di mana bagian samping kanan atau kirinya itu sign-nya itu terpasang tegak lurus pada permukaan vertikal seperti tembok dan juga tampak seperti bendera. Di sini sign ini menggunakan piktogram dan juga menggunakan tulisan agar memperjelas piktogram tersebut. Nah, di sini menggunakan material metal black dan juga menggunakan ukuran 18x15. Kemudian identification sign yang kedua itu saya buat untuk kasir, untuk penamaan nomor kasir. Nah, pada sign ini menggunakan teknik pemasangan freestanding or ground mounted, di mana pada bagian bawah sign itu dipasang pada permukaan horizontal. Nah, sign ini terpasang pada permukaan pada meja kasir. Nah, sign ini menggunakan dua bahan material, yang material utamanya yaitu kayu dan juga dicampur dengan penggunaan material metal black dengan ukuran 11x3x7. Nah, selanjutnya ada directional sign. Nah, directional sign di sini berfungsi untuk memberikan arah atau navigasi kepada pengunjung secara eksplisit agar para pengunjung supermarket ini tahu arah mana yang harus dituju. Nah, directional sign di sini menggunakan teknik pemasangan suspended or sailing hung, di mana pada bagian atas sign dipasang pada permukaan horizontal seperti langit-langit atau atap. Jadi sign ini akan terlihat seperti melayang. Pada sign ini menggunakan dua bahan material juga, yaitu percampuran antara kayu dengan metal black yang berupa seperti grit. Kemudian untuk ukurannya dibuat agak besar agar para pengunjungnya dapat melihat dengan jelas, yaitu 30x25. Next yaitu regulatory sign. Nah, di sini saya buat regulatory sign yang berfungsi untuk memberitahu
peraturan-peraturan mengenai kegiatan yang tidak boleh atau boleh dilakukan di supermarket, range market. Nah, sign ini akan ditaruh di depan range market agar para pengunjung sebelum masuk dapat melihat sign ini. Teknik pemasangan sign ini yaitu wall pallet, ya, yang bagian belakang signage-nya itu dipasang secara paralel pada permukaan vertikal, seperti menempel pada dinding atau permukaan lainnya yang sejenis. Nah, wall pallet ini juga dibuat sedikit agak besar agar para pengunjungnya dapat melihat dan juga sebagai point of interest pengunjung. Kemudian installation yang pertama ini untuk penggunaan contoh installation identification sign beef butcher. Nah, di sini bisa dilihat antara manusia dan juga sign-nya. Sign-nya terlihat cukup besar agar pengunjung supermarket dapat melihat dengan mudah. Kemudian ini adalah contoh installation identification sign pada kasir. Kemudian contoh installation directional sign. Nah, pada sign ini akan ditaruh pada di tengah-tengah di antara rak-rak dan dibuat agak besar agar para pengunjung yang ingin cepat-cepat dapat melihatnya dengan jelas dan juga dengan mudah. Kemudian ini adalah contoh installation regulatory sign pada pintu depan range market. Kemudian kesimpulan. Kesimpulannya adalah signage dapat menciptakan kesan yang nyata tentang karakteristik sebuah organisasi. Nah, pengunjung supermarket juga dapat mengingat citra dari range market tersebut yang dapat diceritakan kepada orang lain agar orang lain juga tertarik untuk datang ke sana. Sedangkan desain dari signage yang terdapat pada range market sebelumnya belum menunjukkan ciri khas tertentu dan juga belum konsisten. Nah, signage dan wayfinding ini dapat membantu menciptakan suasana yang nyaman bagi pengunjungnya. Jika signage pada range market sudah efektif, maka pengunjungnya dapat menikmati alur belanja dengan lebih nyaman dan juga tidak kebingungan. Keberadaan signage membantu pengunjung untuk menemukan arah dan juga tujuan yang diinginkan dalam waktu yang cepat dan mudah.